Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah dan tema kita kali ini sedekah dan usaha. Ustaz, di segmen awal tadi disampaikan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa uang atau tanpa duit atau tanpa modal. Ya. Mungkin ada beberapa pemirsa, mungkin termasuk saya yang masih sedikit mengeringitkan dahi. Bagaimana langkah-langkah konkret kita nggak punya usaha, nggak punya modal, nggak punya duit tapi usaha. Mungkin ini merupakan angin segar bagi pemirsa yang pengen usaha. Ustaz. Baik. Pertama harus kita ketahui bahwa Allah sumber segala-galanya. Ini dulu nih harus kita yakini. Mau apa-apa Allah. Mau apa-apa Allah. Ada apa-apa Allah. Ada apa-apa Allah. Orang ngeliat rumah bagus, cakep. Kalau yang dipikirin bank, ya KPR. Betul nggak? Orang nih pengen rumah nih. Tapi dia kenalnya sama bank. Akhirnya jadinya apa? KPR. Orang ngincer mobil. Ada mobil bagus nih. Tapi dia nggak kenal sama Allah. Kenalnya sama leasing. Jadinya apa? Kredit. Orang pengen pergi haji. Dia nggak kenal sama Allah. Ya. Pemilik Ka'bah. Yang dia kenal apa? Tabungan haji. Yang terjadi apa? Nabung. Coba kita baca ayat kursi bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la yaghudhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang Maha hidup, lagi berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Allah nyiptain puncak. Dengan kelak-keloknya. Allah nyiptain kebun anggur, kebun korma, padahal asalnya gurun pasir. Sendiri. Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kekuasaannya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Oke lah kalaupun kita harus minjem. Kalau kita harus minjem, bikin yang minjem itu datang minjemin duit. Itu juga rahasia riadoh. Oke lah kalau jalannya itu harus minjam. Nih kemarin nih saya habis marahin satu karyawan saya. Jadi karyawan saya datang, dia bilang, Ustaz, kalau emang udah boleh gajian, saya minta deh. Saya lagi pengen ngajarin tauhid sama dia. Bukan berarti saya ini egois jadi bos ya, jadi majikan, jadi pimpinan. Saya bilang, tadinya mau gue bagi loh. Emang hari ini jadwalnya kan tanggal 1, segituin kemarin. Tapi gara-gara lo minta, males gue bagi. Caranya kan udah tahu, kecuali ente bukan orangnya Yusuf Mansur. Kecuali ente ya, bukan stafnya Yusuf Mansur, bukan staf pesantren. Boleh begitu, kalau staf pesantren mah jangan. Gimana caranya? Sholat duha. Ya Allah, Ustadz nggak ada bayangan nih ngasih duit. Gitu. Apa punya duit, apa enggak ya. Kalau emang punya duit, colek dah, biar ingat sama saya belum gajian nih. Kalau emang nggak punya duit, kasih ya Allah duit supaya saya bisa gajian. Begitu. Biar Allah yang nyuruh saya ngasih. Sebab kalau dia yang minta langsung ke saya, udah nggak bener tauhidnya. Walaupun dia kata kerjanya sama saya, dia hak punya tuh, tetap aja jelek. Kecuali bukan sama saya, nggak ngerti tentang doa, nggak ngerti tentang tahajud, nggak ngerti tentang minta sama Allah. Nggak apa-apa, namanya karyawan biasa.
Loh jadi dong karyawannya bukan karyawan biasa, begitu kan? Anda punya bengkel, butuh modal. Bagaimana caranya? Sholat aja, sholat. Kasih nih orang yang bisa ngasih kita order tanpa perlu kita ngutang sama orang lain. Terjadi. Harusnya hari ini datang nih orangnya. Ya, ada namanya papri. Prinsip kerjanya kayak begini. Dia ngincer nih bank, yang dia incer bank nih, dia sholatin tuh banknya. Ih bener loh, subhanallah, bank tuh datang dalam keadaan dia udah nolak. Kenapa? Allah udah ngasih duit yang lain. Subhanallah. Dia sholatin. Anak muda pengen kerja, biasanya gimana? Itu surat lowongan kerjaan, bikin, kirim, bikin, kirim, bikin, kirim, bikin, kirim. Hasilnya capek. Bagaimana caranya? Bikin satu aja, kasihnya ke Allah, taruh di atas jadah, jangan dikirim-kirim. Saudara boleh ketawa, boleh bercanda, buktiin. Buktiin. Bilang sama Allah, Rob, jemput nih. Jemput nih surat lamaran ini. Insya Allah tuh, ada aja tuh kejadian. Datang tamu orang tua kita. Ngomong-ngomong cerita, anaknya buka usaha. Apa usahanya? Jasa akuntansi. Anak saya juga lulusan akuntansi. Coba deh kita kenalin sama anak kita. Ntar biar dia kerja sama anak kita. Beres. Beli tanah. Pesantren tuh kalau beli tanah pesantren tuh pakai duit. Mati Yusuf Mansur tuh. Enggak. Beli tanah pakai sholawat. Kita kiterin pakai sholawat nih. Beneran saya olahraga pakai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, terus keliling. Sambil ngelirik, itu biar Allah tahu kita lagi. Iya, biar Allah tahu kita lagi ngincer nih. Cuman jangan pakai diambil tanahnya nih. Ya, kalau diambil tanahnya, tanah dia diambil, namanya nyolong. Itu kan tanah dia, udah jelek banget kan? Jelek. Kecuali tanah sendiri. Tanah sendiri juga jangan diambil, ngapain? Iseng banget sih. Nggak usah, pakai aja sholat malam, pakai sholat duha, taruh di situ tuh. Diriadoin. Ibu-ibu bawa bapak kalau mau jual tanah, mau jual rumah, pakai agensi. Kalau bukan niat ibadah, kecuali niatnya ibadah ya, bagus. Niat ibadah tuh maksudnya gini, ngasih kerjaan sama agensi, top. Tapi kalau nggak ada niatan ibadah, rugi. Harus bagi 10%. Harus begini, harus begitu, kita nggak boleh jual sama yang lain. Kalau kita kebeli sama yang lain di rumah, kita tetap bagi dia. Ngapain? Bagaimana cara kalau mau jual tanah? Pakai Allah. Panggil Allah. Dengan cara apa? Panggil anak yatim. Ngaji tuh di tanah yang mau dijual. Makan tuh di tanah yang mau dijual. Zikir tuh di tanah yang mau dijual. Jangan-jangan gak jadi dijual kali, jadi pesantren tuh tanah. Habis tiap hari di ngajiin anak yatim, sayang juga kita jual. Gak usah dijual aja, jadi pesantren aja. Bisa juga begitu. Saya ngebenerin dulu otaknya ya. Otak saya benerin. Otak ibu dan bapak juga kita benerin. Pemirsa kita benerin bareng-bareng. Ini lagu lama nih. Ini suka saya kasih tahu. Terutama ketika saya membawakan Kun Fayakun. Kalau kita sakit, nih otak kita kemana nih datangnya? Ke dokter. Sampai dokter nih bang, sampai dokter. Kira-kira tuh dokter nanya apa? Sakit. Nanya apa? Yang dirasa apa? Sakitnya apa? Kita datang sebenarnya sama yang belokan punya tuh. Dia pakai nanya sama kita. Maaf ya para dokter. Kenapa dokter perlu nanya sama kita? Kenapa coba? Kenapa dokter perlu nanya sama kita? Karena dia nggak ngerasain. Bukan biar bayar. Biar ada kerjaan. Karena kita yang punya badan. Dokter perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena kita yang